Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Syanas Mega Rimbi dan rekan saya Muhammad Rian Saputro. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Proses Belajar, Perhatian, Memori, Elaborasi, Berpikir, dan Problem Solving. Proses belajar. Proses berasal dari bahasa Latin, yakni processus, yang berarti belajar ke depan. Kata ini memiliki konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin, proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Dan menurut Harold Spears, belajar adalah mengamati, membaca, meniru, dan mencoba sendiri tentang suatu atau mengikutinya yang menyebabkan aktivitas dapat merubah tingkah laku pada dirinya sendiri. Jadi, proses belajar merupakan perubahan perilaku yang kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi di dalam diri seseorang. Dalam proses belajar, terdapat serangkaian tahapan yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku tersebut pada individu yang belajar yang bersifat positif atau mengarah pada kemajuan. Adapun proses mental yang berkaitan dengan proses belajar dibagi menjadi perhatian, memori, elaborasi, berpikir, dan problem solving. Perhatian. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan pada suatu objek. Perhatian dapat dimengerti sebagai keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun hanya tertuju kepada suatu objek seperti benda atau hal, ataupun sekumpulan objek-objek. Dengan kata lain, perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada suatu benda. Ini berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan hanya kepada benda tersebut. Macam-macam perhatian. Pertama, ditinjau dari segi timbulnya perhatian. Terdapat dua perhatian, yaitu perhatian spontan dan tidak spontan. Perhatian spontan adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya. Perhatian spontan ini berhubungan erat dengan minat individu terhadap suatu objek. Misalnya, saat seorang murid yang mempunyai minat terhadap fisika, maka secara spontan perhatiannya akan tertuju pada pelajaran fisika yang dipelajarinya. Kedua, perhatian tidak spontan. Perhatian tidak spontan adalah perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja. Sebab itu harus ada kemauan atau kehendak yang menimbulkannya. Contohnya, murid yang tidak terlalu suka dengan matematika, tapi karena di ujian nasional mata pelajaran MTK adalah mata pelajaran yang penting, maka dia harus mau mengikuti dan mempelajari pelajaran tersebut. Pada kasus ini, murid tersebut tahu bahwa MTK adalah mata pelajaran yang penting, maka timbullah perhatian untuk mengikuti dan memperhatikan pelajaran itu dengan seksama. Kedua, ditinjau dari segi banyaknya objek yang dicakup oleh perhatian pada saat yang bersamaan. Terdiri dari perhatian yang sempit dan perhatian yang luas. Perhatian yang sempit adalah perhatian individu pada suatu waktu yang hanya memperhatikan objek yang sedikit. Lalu, perhatian yang luas. Perhatian yang luas adalah perhatian individu pada suatu waktu dapat memperhatikan objek yang banyak sekaligus. C. Terkait dengan perhatian yang sempit dan luas tersebut, perhatian dibedakan lagi menjadi perhatian konsentratif dan perhatian distributif. Perhatian konsentratif atau memusat adalah perhatian yang tertuju kepada objek yang sangat terbatas. Kedua, perhatian distributif atau bagi-bagi adalah perhatian yang tertuju pada bermacam-macam objek pada waktu yang sama. Dia ditinjau dari segi sifatnya. Perhatian statis dan perhatian dinamis. Perhatian statis ialah perhatian yang tetap terhadap suatu objek tertentu, sedangkan perhatian dinamis adalah bila mana pemusatannya berubah-ubah atau selalu berganti objek. Dilihat dari segi derajatnya. Perhatian terbagi menjadi dua, yaitu perhatian tingkat tinggi dan perhatian tingkat rendah. Perhatian tinggi terjadi jika individu memperhatikan sesuatu sampai melupakan yang lain. Dan perhatian rendah terjadi jika perhatian individu tersebut hanya sedikit saja atau terbatas. Selanjutnya adalah memori. Memori merupakan fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khusus yang paling diingat.
Memori dalam otak adalah referensi informasi. Memori dalam otak membuat kita terasa berkesinambungan. Tanpa memori, seseorang tidak mampu menghubungkan apa yang kemarin telah terjadi dan dengan apa yang mereka alami sekarang. Di dalam memori terdapat jenis-jenisnya, yaitu pertama, memori sensoris. Memori sensoris adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Memori sensoris adalah informasi sensoris yang masih tersisa sesaat setelah stimulus diambil. Memori sensoris cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Contohnya, ketika melihat banyak orang berlalu-lalang jalanan, perhatian kita memang mengarah pada jalanan, namun pada persekian detik memori tersebut bisa terlupakan ketika kita mulai memperhatikan objek yang lebih menarik. B. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Memori jangka pendek adalah tempat kita menyimpan memori atau ingatan yang baru saja kita pikirkan. Memori jangka pendek berlangsung lebih lama dari memori sensoris, yang berarti jika kita menaruh perhatian pada sesuatu, maka kita akan mengingatnya sebagai memori pendek. Contohnya, pada saat kita mengingat pesanan makanan, memori pesanan tersebut aktif selama kita memikirkannya. Namun saat kita berhenti memikirkannya, maka memori pesanan itu pun akan terhapus dalam persekian detik. Lalu C. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan mampu bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas. Memori jangka panjang diperkirakan dapat bertahan dalam waktu yang lama atau bahkan selamanya. Contoh memori jangka panjang ini adalah dalam kasus ingatan selama bersekolah dulu, memori mengenai pertemuan reuni dengan teman sekolah, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah elaborasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat. Elaborasi dalam proses belajar adalah strategi pembelajaran, perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pelajaran, peserta didik, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengelaborasi, guru akan mendorong peserta didik untuk membaca dan menuliskan hasil dari eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, menyusun laporan atau tulisan, dan menyajikan hasil belajar. Salah satu contoh elaborasi untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca adalah menggunakan strategi PQ4R, yaitu preview, question, read, recite, reflection, and review. Preview atau pratinjau yaitu tugas membaca cepat dengan memperhatikan judul-judul dan topik utama, tujuan umum dan rangkuman serta isi bacaan. Kemudian question atau pertanyaan yaitu mendalami topik dan judul utama dengan mengajukan pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dalam bacaan tersebut, kemudian menjawabnya sendiri. Kemudian ada read yaitu membaca, yaitu tugas membaca bahan bacaan secara cermat dengan mengecek yang diajukan pada langkah kedua. Kemudian reflect yaitu melakukan refleksi sambil membaca dengan cara menciptakan gambaran visual dari bahan bacaan dan menghubungkan informasi baru di dalam bacaan tentang apa yang telah diketahui. Kemudian recite
yaitu melakukan resitasi dengan menjawab pertanyaan melalui suara keras yang diajukan tanpa membaca buku. Yang terakhir, review, yaitu mengulang kembali seluruh bacaan, kemudian membaca ulang bila diperlukan, dan sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya adalah berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Dalam proses pembelajaran, kemampuan berpikir peserta didik dapat dikembangkan dengan memperkaya pengalaman yang bermakna melalui persoalan dan pemecahan masalah. Pengalaman sangat penting agar peserta didik mempunyai struktur konsep yang dapat berguna dalam menganalisa serta mengevaluasi suatu permasalahan sehingga kemampuan berpikirnya bertambah. Macam-macam berpikir, ada berpikir induktif, yaitu proses dalam berpikir dari khusus menuju ke umum. Manusia akan mencari ciri atau sifat dari berbagai fenomena, kemudian menaruh atau mengambil kesimpulan bahwa sifat-sifat tersebut terdapat pada semua jenis fenomena tadi. Contoh, jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Kemudian berpikir deduktif, yaitu proses dalam berpikir dari umum menuju ke khusus. Manusia akan beranggapan dari suatu teori ataupun kesimpulan yang dianggap benar dan bersifat umum. Dari yang bersifat umum itu, ia akan menerangkan kepada fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut. Contoh, semua manusia pasti mati. Sugiono adalah manusia. Sugiono pasti mati. Kemudian berpikir analogis, merupakan suatu proses berpikir dengan jalan menyamakan atau membandingkan fenomena-fenomena yang biasa. Kemudian manusia beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang berlaku sekarang. Contoh, Ronaldo adalah pemain sepak bola yang hebat karena berlatih setiap hari. Maka Budi akan menjadi pemain sepak bola yang hebat jika berlatih setiap hari. Kemudian ada tingkat berpikir. Yang pertama, berpikir konkret. Dalam tingkat ini, kegiatan berpikir masih memerlukan situasi yang nyata atau konkret. Tingkat berpikir ini pada umumnya dimiliki oleh anak-anak kecil. Untuk itu, dalam pembelajaran untuk anak kecil hendaknya disajikan dengan peragaan langsung agar lebih memahami. Kemudian berpikir skematis. Dalam tingkat ini, memecahkan masalah dibantu dengan penyajian bahan, skema, coret-coret atau diagram, simbol, dan sebagainya. Meskipun pada tingkat ini tidak ada berhadapan dengan situasi nyata, tetapi dengan pertolongan simbol-simbol tadi dapat memperlihatkan hubungan dari persoalan-persoalan tersebut. Dengan skema tersebut, situasi yang dihadapi tidak benar-benar konkret atau nyata dan tidak benar-benar abstrak. Kemudian berpikir abstrak. Dalam tingkat ini akan berhadapan dengan situasi dan masalah yang tidak berwujud. Akal pikiran kita akan bergerak bebas dalam abstrak, namun tidak berarti bahwa gejala pikiran kita sendiri yang melakukan kesimpulan, melainkan tanggapan dan ingatan yang membantunya. Di samping itu, kecerdasan berpikir yang berperan dalam memecahkan masalah. Maka tingkat ini dikatakan tingkat berpikir yang tinggi. Biasanya orang dewasa telah memiliki kemampuan berpikir abstrak. Problem solving. Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan
berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Strategi untuk memecahkan masalah. 1. Menentukan sub tujuan, yaitu menentukan tujuan perantara yang membuat murid bisa berada dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan atau solusi. Kemudian menggunakan algoritma. Algoritma adalah strategi yang menjamin solusi atau suatu persoalan yang berbentuk seperti formula, instruksi, atau mencoba semua kemungkinan solusi. Kemudian analisis cara tujuan merupakan sebuah strategi atau kaidah praktis yang dapat menunjukkan solusi atas suatu masalah, tetapi tidak menjamin solusi, di mana seseorang akan mengidentifikasi tujuan dari suatu masalah, menilai situasi yang ada sekarang, dan mengevaluasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengurangi perbedaan antara dua kondisi tersebut. Di problem solving atau pemecahan masalah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional dan personal. Faktor situasional merupakan stimulus yang menimbulkan masalah pada sifat masalah seperti sulit, mudah, baru, lama, penting, kurang penting, dan masalah lainnya. Sedangkan faktor personal merupakan kondisi yang sedang dialami oleh problem solver, yaitu seperti orang yang kurang tidur akan mengalami penurunan kemampuan berpikir, jadi akan kesulitan untuk memecahkan masalah. Sekian dari kelompok kami, semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.